Halo pemirsa, pencinta channel Elpa 8 untuk belajar. Untuk kali ini, saya akan mengupas tuntas lagi tentang bagaimana sebaiknya men-setting volume pada ampli walet di RBW kita. Kenapa? Karena selama ini banyak sekali teman-teman bertanya pada saya, itu settingan volumenya punya Anda itu bagaimana? Berapa besarnya? Kalau begitu susah kita akan menjelaskan ya. Harus seperti apa, besarnya seperti apa. Karena saya juga memproduksi suara. dB atau frekuensi itu berbeda-beda setiap orang. Menggunakan Twitter apa dan sebagainya. Nah, setiap editor dia punya cara. Dia juga punya Twitter yang mungkin menjadi khasnya dia untuk menyesuaikan frekuensi audio yang disukai burung walet. Jadi, suara-suara yang dijual ataupun diproduksi, dibagi baik gratis dan lain sebagainya, tentunya mempunyai frekuensi yang berbeda-beda. Tinggi rendahnya, besar kecilnya volume, dan sebagainya. Yang menyebabkan setiap orang yang melakukan setting pada ampli waletnya sendiri kadang-kadang mengecewakan sendiri. Kenapa? Punya ini, punya si A kok bagus, hasilnya bagus, responnya bagus, padahal suaranya sama. Ya tentu segala sesuatunya berbeda. Mesin aja sudah berbeda. Sekalipun satu mesin atau satu merek, belum pasti satu merek itu bisa sama dB volumenya ya. Karena berbeda komponen barangkali atas selisih hitung dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan setting suara di ruang inap, di POIT, atau juga di LNB? Nah, saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya. Ya, dulu saya paling suka dengan suara keras di LNB, seolah-olah burung itu tidak mendengar. Saya keraskan yang di LNB supaya jarak bunyi bisa kita dengarkan, mungkin radius bisa sampai 500 meter. Wah, tapi apa yang terjadi saudara? Waletnya kebisingan, dia hanya main kira-kira 1 meter di depan LNB. Nah demikian juga yang ada di dalam, di POIT, di RAR ya, atau di lubang antar ruang, atau disebut dengan LAR ya, atau juga di roping room, di ruang inap. Nah, di ruang inap sangat sensitif sekali saudara. Apalagi kalau ruang inapnya kecil. Ya. Nah, ruang inap kecil, suara keras. Sekarang kita ambil ukuran aja. Misalnya di LNB mungkin di jarum jam 9 untuk panggil ya. Kemudian di LAR mungkin turun sedikit jam 8. Di ruang inap jam 7. Apakah itu sudah memungkinkan? Tidak. Ya, yang kita dengarkan rasakan itu bagaimana nyamannya, besarnya, kebisingannya yang ada di ruang inap atau di void atau juga di LNB. Ya. Nah, berdasarkan pengalaman ini tadi saya coba mulai dari suara yang sedang. Caranya kita mulai dari LNB. Kenapa? Patokannya di LNB.
supaya kita bisa mengukur yang di dalam. Ya. Nah, di LNB itu saya bukan pakai hitungan jam lagi, tetapi jarak. Saya mencoba setting jarak di sekitar 30 sampai 50 meter. Sayup terdengar, bukan keras. Sayup terdengar suara yang di LNB dengan radius 50 meter. Saya kunci di sana. Lalu saya masuk ke dalam POIT. Di POIT, saya mendengarkan suara panggil yang ada di LNB. Lalu saya perintahkan salah satu orang untuk melakukan memutar volume suara tarik. Suara yang di LNB dengan suara tarik, kenapa? Suara tarik mengarah ke LNB, ya, yang ada di LAR atau lubang antar lantai itu, yang paling atas mengarah ke LNB. Di sana suara yang ada di LAR itu terdengar di tengah-tengah titik antara LNB dengan LAR. Ketika burung masuk, burung sudah merasakan ada suara untuk menarik ke lubang antar lantai, yaitu yang di POIT. Nah, kemudian dikunci di sana. Artinya tidak keras atau tidak bising, saudara. Selanjutnya, suara inap. Nah, suara inap kita setting lagi. Kita berdiri di tengah-tengah ruang. Juga sayup terdengar. Ya, saudara. Tetapi suara tarik yang ada di LAR dan yang di belakang sayup terdengar masih lebih tinggi suara tarik dibandingkan suara inap. Namun semuanya jelas terdengar. Tidak bising, tidak kecil. Begitu. Nah, dari pengalaman ini tadi saya kunci. Kemudian jam 5 sore saya on-kan. Betul. Burung walet dengan suara yang kemarin tidak tergiur lagi, saudara. Responnya kurang. Kenapa? Karena mereka sudah hafal dengan suara itu. Akhirnya kita harus melakukan penggantian suara. Nah, waktu suara diganti, bunyi jam 4 sore atau jam setengah 5 kita bunyikan suara yang asing bagi walet. Nah, di sana dia merespon lagi. Nah, mulai kelihatan burung itu masuk sampai ke dalam POIT, bahkan muter-muter. Kelihatan di kamera ya. Nah, mulai dia masuk, bahkan bisa sampai ruang paling bawah, lantai 1. Nah, hal ini yang menjadi patokan adalah kenyamanan suara yang ada di dalam ruang inap, di dalam POIT, dan juga jalan burung masuk tidak bising. Sehingga waktu dia masuk di LNB, dia merasakan ada suara tarik di dalam yang menuntun dia masuk. Kemudian ketika dia masuk di dalam, dia mendengar ada suara inap. Tapi tidak dalam kebisingan, karena walet juga mempunyai kepekaan tentang pendengaran. Nah, itu saat ini. Anda perhatikan yang saya pakai saat ini, itu suara kecil sekali. Kalau dihitung di jam 7, mungkin di bawah jam 7 saya punya ini. Seperti yang ada di dalam video. Yang menjadi masalah, saudara, banyaknya suara, banyaknya jenis mesin, terus banyaknya arahan-arahan masukan dari teman-teman yang lain yang menyebabkan
para pemula di bidang perwaletan mengalami kegagalan untuk menginapkan burung walet. Dan ini sangat peka dan sensitif sekali dengan cara setting audio di dalam ruang inap, ruang void, dan ruang panggil. Ya. Nah, jika Anda bisa menemukan frekuensi yang tepat, adalah ketika Anda mendengar suara burung walet sedang terbang. Jarak mereka itu antara 30 sampai 50 meter terdengar. Nah, jadi tidak pakai patokan jam sekian lagi. Pergunakanlah feeling. Dengan feeling yang tepat, saya yakin Anda akan berhasil men-setting suara di dalam ruang RBW Anda. Kemudian yang jadi masalah kadang-kadang kenapa burung kadang-kadang seperti demo kebingungan. Ketika Anda sudah men-style atau men-tuning suara dan burung sudah mulai diam di dalam main dan lain sebagainya, ingat, jangan diutak-atik. Anda merubah sedikit saja, burung seperti bingung mencari titik koordinatnya. Coba Anda perhatikan jika tidak percaya. Burung itu apalagi diganti suara di dalam. Suara tarik, suara inap diganti. Burung mulai kebingungan. Apalagi yang sudah ada sarangnya. Anda memperhatikan video yang ada. Suara ini dari awal tidak pernah saya ganti. Tidak pernah suara inap. Kalaupun iya, saya tambah, saya sisip di suara inap yang ada. Saya edit, saya revisi untuk menahan anakan walet. Untuk suara panggil, yang mungkin bisa sesekali saya ganti kalau saya memperhatikan ada respon yang bagus. Sesuai dengan musim. Musim walet birahi, ada bulan berapa. Musim anakan terbang bulan berapa. Sesuaikanlah suaranya. Untuk anak walet kembali ke RBW kita. Ya saudara, mungkin banyak hal yang harus kita kaji tentang suara, tentang setelan. Makanya keberhasilan gedung walet adalah dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Ketika dia on perdana, dia perhatikan burung respon masuk nginap klok atau dikunci. Tetapi pemula-pemula rata-rata ini kurang besar, ini kurang besar, kurang sebanding suaranya. Rubah lagi. Burung tidak merespon, rubah lagi, dan lagi sebagainya. Yang menyebabkan kita menjadi galau sendiri. Alangkah baiknya mencoba dengan volume yang terkecil dulu. Kalaupun tidak merespon, perhatikan suaranya dulu. Sudah benar apa belum? Jadi langkah yang saya sarankan untuk men-setting suara di dalam RBW. Pertama, perhatikan, carilah suara yang sudah mendapat rekomendasi. Suara inap, suara tarik, suara panggil.
bukan asal-asalan. Yang kedua, settinglah suara seperti yang saya katakan tadi. Jika suara sudah pas, diamkan beberapa saat atau beberapa hari, hening. Barulah Anda on-kan pada hari yang tepat. Yang paling bagus ketika ada hujan di antara jam 2, jam 3, sampai setengah 4. Setelah hujan, Anda on-kan. Kenapa? Karena burung walet keluar mencari makan. Seperti itu. Anakan walet juga terbang rendah. Jika suara sudah bagus, respon walet sudah bagus, upayakan. Itu yang terakhir kali Anda masuk ke dalam ruang RBW Anda di 3 bulan pertama. Karena jika tidak, Anda akan kembali gagal. Mengulang dan mengulang, sehingga bertahun-tahun tidak akan mengalami peningkatan atau menginapkan burung walet di RBW Anda. Nah, saudara, mudah-mudahan Anda mengerti apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, orang yang sudah berpengalaman seperti konsultan, dia lebih mudah men-setting suara dan lebih mudah mengunci RBW dibandingkan kita yang kurang berpengalaman. Setting suara berulang-ulang untuk mendapatkan yang pas. Atur skat ruang berulang-ulang untuk mendapatkan jalur masuk yang pas. Itu perbedaannya, pemula dengan ahlinya. Jadi, jika Anda ingin menjadi seorang ahli di dalam bidang perwaletan, belajar bukan mengutak-atik yang ada. Pelajarilah tentang suara. Pelajarilah tentang tata ruang. Pelajari yang terakhir tentang besar kecilnya volume suara di RBW Anda. Saya yakin dengan demikian Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, saudara, sekian dulu informasi dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa bantu kami untuk lebih bersemangat membuat konten yang lebih baik. Bantu tekan subscribe, tanda lonceng, dan juga di like. Kapan perlu bagikan saja channel ini. Mudah-mudahan Anda berhasil dan ini boleh bermanfaat bagi Anda semua. Salam sukses, salam walet. Sampai jumpa di konten berikutnya.